Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita berdoa dulu ya agar pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah. Silakan Ibu persilakan kepada Riza untuk memimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Ibu absen ya. Oke, Aida hadir? Hadir, Bu. Aina hadir? Hadir, Bu. Semoga semuanya hadir ya. Ibu akan download attendance list. Nah, awali dulu pembelajaran dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. KD pengetahuan, KD kompetensi dasar keterampilan untuk indikator pencapaian kompetensi ya atau IPK. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Dipahami sampai sini? Paham, Bu. Teknik pembelajaran yang akan digunakan untuk pertemuan hari ini ya. Menggunakan strategi question student have. Kemudian modelnya itu adalah discovery learning. Untuk metodenya adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu berikan pada pertemuan hari ini. Ada sikap melalui jurnal sikap, ada pengetahuan melalui soal post-test, pre-test dan soal post-test. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu menyajikan hasil diskusi melalui presentasi. Ya. Oke, nah sebelumnya ada persepsi terlebih dahulu ya. Namanya siapa nih yang menjawab? Orang dulu. Riza ya, terdengar sama Ibu. Silakan Riza. Konferensi Asia Afrika, Bu. Oke, good job ya. Bagus ya, tadi Riza sudah menyebutkan bahwa yang pertama adalah KAA, yang kedua gerakan Onda. Terima kasih untuk Riza, Farida, dan juga Marsanda. Apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita? Wah, kita sebagai generasi muda harus mempelajari sejarah supaya bisa diberikan pelajaran dan hikmah terkait peristiwa yang lalu. Jika dipahami? Ya, Ibu, dipahami. Oke, anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan memberikan motivasi. Simak berikut ini ya. Itu adalah salah satu motivasi ya yang tadi Ibu berikan kepada kalian. Nah, anak-anakku sekalian, ada nggak sih yang ingin kalian mungkin memberikan value atau nilai terhadap video motivasi yang Ibu share? Silahkan. Jadi itu diantara 3 hanya satu yang bekerja keras. Nah, dengan dia bekerja keras, dia dapat timbal balik atau feedback yang lebih banyak daripada teman-temannya. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Kerin. Betul ya, usaha yang kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Akan memberikan pretest terlebih dahulu ya untuk kalian, sejauh mana kalian memahami materi ini. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ibu. Sudah ada ya? Sudah dikerjakan ya? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini Ibu meminta kalian untuk mengamati modul pembelajaran. Yang kalian soroti di modul ini adalah tentang dampak politik dan ekonomi global pada masa Perang Dinginnya. Nah, ini adalah modul yang sudah kalian mungkin sekarang sedang dibaca atau bahkan kalian menyimaknya di layar. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian untuk menyimak modul yang Ibu share di depan kalian. Ibu, tadi kalian sudah menyimak modul ya, membuka modul melalui Microsoft Teams di kelas sejarah peminatan melalui virtual files ya. Kemudian, nah sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan pertanyaan karena kaitannya kita menggunakan strategi question student have. Artinya kalian pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Baik itu kita akan bahas bersama melalui model discovery learning. Tolong kalian tulis di chat ya. Nanti Ibu akan perlihatkan chatnya untuk kalian. Silakan kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian ingin kalian tanyakan ke Mbak Kay. Ibu sudah menuliskan instruksi. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat berikut. Langsung kalian balas atau replay dan menuliskan pertanyaan yang tadi sudah Ibu minta di kolom chat terkait materi dampak Perang Dingin terhadap politik dan ekonomi global. Oke, terima kasih untuk Aida, sudah terlihat di chat ya. Silakan Aida dibacakan. Apa dampak Perang Dingin terhadap perekonomian dunia global? Good job, thank you Aida ya. Next, Kerin silakan. Ya, yang saya tanya adalah apakah dampak
Perang dingin menimbulkan terjadinya proxy war. Oke, terima kasih. Ibu sudah informasikan ya pembagian kelompok di minggu lalu. Nah, sekarang untuk masing-masing kelompok 1 sampai 5 gitu kan. Kalian berdiskusi ya dan tentukan mana pertanyaan yang akan kita bahas di diskusi hari ini. Mau pertanyaan mana yang akan dibacakan? Pertanyaannya Aida, Ya. apa dampak perang dingin terhadap perekonomian dunia global? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Kerin, Bu. Pertanyaan dari Kerin. Karin. Apakah dampak perang dingin menimbulkan proxy war? Oke, baiklah anak-anak sekalian. Untuk kelompok 1, kelompok pertama adalah kelompok Aida, Najla, dan kelompok kedua adalah Ludi, Marsanda, dan teman-temannya. Kalian terlihat ya di situ ada assignment ya. Nah, terlihat ada assignment di layar? Iya, Bu, terlihat. Ya, Ibu Oke. terlihat. Nah, ini adalah LKPD terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi Ibu input melalui pertanyaan dari kalian ya. Nanti kalian bisa cek di assignment. Kemudian nanti kalian download dan juga kerjakan bareng-bareng dengan kelompok kalian ya. Baiklah, kalau begitu silakan dikerjakan ya tadi ya 15 menit. Semuanya sudah selesai ya? Ya, Bu. Oke, sudah. Yang pertama untuk mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab angka nomor 1. Jadi kan soalnya perang dingin membawa dampak di segala aspek kehidupan bagi negara-negara di dunia. Salah satunya itu dampak di bidang politik. Nah, seperti apa sih dampak yang dirasakan secara global itu? Jadi jawabannya itu perang dingin dapat melahirkan persaingan ideologi antara komunis dan liberalis di dunia internasional. Terus ada persaingan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sehingga berdampak pada terjadinya konflik dan perang saudara di negara-negara Asia. Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Oke, baik. Silakan kelompok 2. Silakan Marsanda. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2. Jadi soalnya itu tidak hanya dampak di bidang politik saja yang dirasakan oleh dunia global terkait perang dingin, akan tetapi dampak dari bidang ekonomi juga. Coba kalian kemukakan dampak perang dingin terhadap perekonomian dunia global. Jadi jawaban kelompok saya ini yang pertama, sistem ekonomi liberal dan kapitalis menyebar ke seluruh penjuru dunia dan diterapkan oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Sudah cukup? Ada yang mau menambahkan? Cukup, Bu, sekiranya. Oke, cukup. Ada yang mau menambahkan? Di perang dunia ini nih menjadi lebih dampak positif dan juga membantuin perekonomian dunia gitu, Bu. Oke, terima kasih Hania. Memberikan penguatan terutama tadi dampak politik ya, global. Yang pertama itu terjadinya proxy war atau perang-perang atau perang sekunder di berbagai negara ya. Ini dampak bagi ekonomi global ya, jadinya European Union, kemudian munculnya ketergantungan negara yang satu dengan yang lain, khususnya penyediaan sumber pangan. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan hari ini? Silakan. Kesimpulannya ini ternyata dari perang dingin ini nih nggak hanya melahirkan dampak buruk, tapi juga ada dampak positifnya yang bisa kita ambil dan juga kita bisa mempelajari ternyata ada perang baru yaitu ada namanya perang proxy dan lain-lain gitu, Bu. Oke, terima kasih untuk Hani. Menggunakan metode dengan menggunakan strategi question student have yang diintegrasikan ke dalam discovery learning, apakah kalian memahami materi hari ini? Siapa yang mau memberikan refleksi? Bu, saya mau, boleh. Silakan Aida. Iya, Bu, hari ini kita sudah paham apa dampak dari perang dingin. Oke. Dan kita juga jadi tahu dampak perang dingin itu bukan pada masa itu saja, tapi berdampak juga ke zaman sekarang dan zaman masa depan nanti. Oke, terima kasih untuk Aida, good job ya. Tentu akan memberikan evaluasi atau post test ya. Kalian simak di chat, apakah sudah kalian terlihat ada soal evaluasi di layar? Iya, Bu, sudah, Bu. Akan dikerjakan ya, soalnya 10 soal dan kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kita bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita ada ulangan ya. Kita ada ulangan PH KD 3.3. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.